Memang ada ya yang beli saham dan cuma beli beberapa lot lalu pasang bio investor perusahaan A, B, C, D di sosmed dan LinkedIn-nya biar kelihatan keren? Ternyata ada. Terus ada ya yang hobi capture kalau sahamnya lagi ijo-ijo tapi kemudian dijadiin status? Ada juga. Nah kalau yang capture dan share status saham yang merah dengan penuh drama, ya giliran gitu ngumpet. Wah jadi takut nih kok mindset investasi seakan-akan jalur cepet kaya ya. Hai Zep Friends, untuk kamu yang baru mampir, selamat datang lagi di Zep Finance TV. Saya Prita Gozi, CEO Zep Finance. Nah, pandemi bisa dibilang memang banyak membawa perubahan ya terhadap cara pandang kita, termasuk juga untuk urusan finansial. Kita jadi sadar betapa pentingnya dana darurat dan semakin banyak yang tertarik untuk investasi juga. Keren. Oke, beberapa tahun ke belakang kalau kita tarik selain investasi saham, ternyata investasi di cryptocurrency mulai banyak diminati juga. Kalau menurut data dari Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, per Februari 2022 ini aja ada 12,4 juta investor kripto. Tahun 2021 lalu di periode yang sama ada 4,5 juta. Wow, pertumbuhannya hampir 3 kali lipat. Wah. Sayangnya ada banyak orang yang investasi sana-sini karena FOMO alias fear of missing out. Udah FOMO kadang-kadang ditambah males lagi mengedukasi diri. Nah ini nih yang kemudian malah bisa menyusahkan diri kita sendiri karena kita cuma pengen dapet cuan cepat. Jadinya investasi tanpa tujuan dan caranya belum tentu tepat. Agustus 2021 lalu CNBC di Amerika sendiri pernah mengadakan sebuah survei di mana hasilnya menunjukkan kalau 31% respondennya memilih untuk investasi di cryptocurrency karena ada potensi untuk short term high growth. Nanti giliran kripto anjlok atau saham rontok langsung panik, jadinya salah ambil keputusan lagi. Ujung-ujungnya ya gigit jari deh Zep Friends. Nah Zep Friends, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kali ini saya mau share beberapa tips untuk kamu yang masih belajar investasi dan mengenalkan produk investasi yang bisa jadi pegangan kamu. Apalagi kalau kamu masih investor pemula. Nah, untuk kamu yang ingin berinvestasi, hindari deh beberapa kesalahan dasar ini saat pertama kali berinvestasi. Pertama, nggak paham kenapa berinvestasi dan nggak tahu untuk jangka waktu berapa lama. Zep Friends, mungkin masih ada nih yang bingung, kenapa sih emangnya perlu investasi? Emang ditabung aja nggak cukup ya Mbak? Jadi secara umum investasi ini diperlukan karena adanya kenaikan harga atau yang mungkin sering kita kenal dengan bahasa inflasi. Dengan demikian, seseorang sebaiknya memang mencari nih alternatif produk investasi yang imbal hasilnya secara konsisten dapat melebihi tingkat inflasi. Oke. Contoh, secara tahunan inflasi IHK Mei 2022 ini tercatat 3,55% year on year atau lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,47% year on year juga. Sehingga investasi yang sebenarnya bisa memberikan kita hasil yang baik adalah kalau investasinya bisa kasih imbal hasil di atas angka 3,4% itu. Nah, kesalahan kedua adalah nggak paham atau bahkan nggak tahu apa aja sih resiko investasi yang mungkin menyertai suatu produk investasi yang jadi pilihan kamu. Oke Zep Friends, masyarakat tuh kan paling khawatir ya kalau investasi yang dimilikinya mengalami resiko fluktuasi harga dalam jangka pendek. Kenapa? Karena merasa nilai asetnya bakal anjlok. Padahal statistik juga membuktikan bahwa untuk jenis investasi tertentu seperti saham yang berfundamental baik, meskipun mengalami penurunan dalam jangka pendek, tetapi dalam 10 tahun ke depan tetap memberikan hasil yang positif. Oke, risiko berikutnya yang perlu kita pahami adalah banyak orang yang khawatir dengan risiko gagal bayar atas modal awal investasi. Nah, ini contohnya berinvestasi dalam bentuk modal usaha yang kemudian gagal dan nggak sepeser pun modal awalnya bisa balik Zep Friends. Oke, sekarang mana sih yang cocok buat kita? Kalau profil resikonya tergantung dari harus yang lebih konservatif nih, bahkan hingga moderat, maka saya sarankan kemungkinan besar nih dia nggak sanggup menghadapi dua resiko yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi hindari aja risiko fluktuasi harga dalam jangka pendek dan risiko gagal bayar. Oke,
Kesalahan yang ketiga, jangan sampai salah menyisihkan dana untuk investasi. Sumber dana untuk investasi harusnya nih berasal dari pemasukan kita, yaitu gaji bulanan atau income side hustle atau yang punya usaha dari keuntungan. Nah, targetnya penyisihan dana secara umum adalah 10% dari berbagai pemasukan tersebut untuk keperluan investasi masa depan kita. Dan pastikan juga itu bukan dana yang akan kita pakai untuk biaya hidup ya. Nah, selain itu, calon investor juga bisa memanfaatkan pengelolaan aset yang udah ada. Jadi nggak usah mikirin, oh berarti harus dari penghasilan. Nggak juga sih, kita bisa pakai aset yang udah ada, lalu kita jual, lalu ditempatkan di aset investasi yang lebih sesuai dengan tujuan kita dan profil resiko yang mungkin saat ini kita sanggup hadapi. Misalnya nih, kita punya warisan aset tanah yang ternyata udah 20 tahun nganggur Zep Friends. Nah, daripada nganggur, kita punya opsi loh, ini bisa dijual. Kemudian uang hasil jual tanah itu kita tempatkan di produk obligasi dengan tujuan bisa memberikan penghasilan pasif setiap bulannya. Nah, jadi daripada bengong, mendingan jadi duit. Terakhir, nggak punya target kapan dana investasi akan dicairkan. Secara umum, investor tuh akan menggunakan hasil investasinya dalam 1 hingga 2 tahun ke depan atau jangka pendek, dalam 2 hingga 10 tahun ke depan atau jangka menengah, dan kalau di atas 10 tahun berarti untuk jangka panjang. Nah, pahami bahwa setiap aset investasi akan memberikan potensi keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Gini nih contohnya, semakin panjang durasi berinvestasi atau jangka waktunya, maka investor perlu untuk menempatkan dana di aset investasi yang berpotensi memberikan hasil yang memang lebih tinggi, Zep Friends. Nah, sekarang buat yang masih belajar investasi atau pemula kan sering nanya, aduh Mbak Prita, aku tuh mesti investasi di mana sih? Gimana sih cara mulainya? Aku mulai dari mana? Tenang-tenang, gak usah panik. Nah, aku saran nih untuk yang pemula banget, start masuk investasi di pasar modal melalui investasi di reksadana. Emang kenapa sih harus reksadana dan apaan sih itu? Oke, reksadana ini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal. Nah, selanjutnya dana ini akan diinvestasikan dalam sebuah portofolio efek oleh manajer investasi. Mungkin gampangnya gini ya, kalau misalnya kayak kita bikin sayur asem gitu kan, kemudian ada sayur-sayurnya kita masukin ke dalam, lalu ada yang ngeracik kan, misalnya mau ditambahin sedikit gula atau lebih banyak asemnya, atau mungkin lebih baik daun-daunnya, atau lebih banyak kacangnya atau jagungnya. Nah, itulah fungsi si manajer investasi yang meracik portofolio itu. Secara prakteknya, uang yang terhimpun akan dibelikan nih berbagai jenis aset. Contohnya seperti dibelikan saham, dimasukin ke deposito bank, dimasukin ke pasar uang, dan obligasi. Sehingga saat kita membeli produk reksadana, sebenarnya kita tuh lagi beli satu portofolio investasi, Zep Friends. Berdasarkan alokasi yang dikelola, reksadana ini ada yang berbentuk reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Produk reksadana ini diterbitkan dan dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang ini wajib nih ya, harus sudah memperoleh izin dan memang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, seiring dengan perkembangan industri, Zep Friends juga sekarang bisa membeli produk reksadana melalui berbagai jalur distribusi. Jadi yang suka nanya, Mbak, aku mendingan beli reksadana tuh ya di mana ya, di platform yang mana? Basically itu adalah platformnya, itu adalah tokonya. Tetapi yang harus dipilih pertama kali adalah barangnya alias mau beli reksadana apa. Potensi keuntungan dan risiko bisa beda-beda ya Zep Friends. Dan kalau sekarang untuk investasi di reksadana itu mudah banget. Bahkan dengan uang puluhan ribu rupiah aja kita udah bisa beli loh satu unit reksadana. Terus kalau gitu pertanyaannya adalah reksadana apa ya yang cocok untuk aku? Nah, saya saran kamu nonton video investasi reksadana yang ada di Zep Finance TV ini ya. Nah, sekarang saya mau share nih 4 hal penting yang perlu kamu ketahui sebelum berinvestasi di reksadana. Oke, catat ya. Pertama, kenali terlebih dahulu tujuan kamu untuk berinvestasi. Kamu perlu tahu kapan dan untuk apa tujuan dana yang diinvestasikan. Secara umum, kalau tujuan investasinya hingga 2 tahun ke depan, saya saran pilih reksadana pasar uang.
Nah, kalau tujuannya sampai 5 tahun ke depan, saya saran pilih reksadana pendapatan tetap. Dan untuk tujuan sampai dengan 8 tahun atau bahkan lebih, bisa pilih reksadana campuran, bahkan reksadana saham. Kedua, cara berinvestasinya. Produk reksadana itu tergolong cukup liquid karena dapat dibeli setiap saat dan juga dapat dicairkan setiap saat. Meskipun saat pencairan tetap butuh waktu ya Zep Friends, biasanya beberapa hari hingga dananya masuk ke rekening tabungan kita. Nah, cara termudah adalah melakukan pembelian reksadana secara berkala, misalnya setiap bulan, dengan teknik debit otomatis dari rekening gaji kita. Nah, bagusnya pakai cara ini adalah kita tuh jadi disiplin dan juga konsisten sehingga terbentuk habit investasi, dan ini yang jauh lebih penting. Ketiga, siapa pengelola reksadana kita alias si manajer investasinya. Jadi nih, setelah mengetahui jenis reksadana apa yang cocok buat kebutuhan kita, pertimbangannya juga adalah memilih reksadana dari manajer investasi yang mana. Dan ini nih yang paling banyak ditanyain sama Zep Friends, spill dong Mbak Prita. Oke, daripada kita spill-spill, mendingan kalian juga belajar dong. Secara umum, saya sarankan membeli dari manajer investasi yang punya reputasi baik nih. Lalu manajer ini berhasil meracik produk yang kinerja investasinya secara konsisten lebih tinggi daripada rata-rata pasar nih. Oke, kemudian yang penting lagi adalah si reksadananya itu memang harus terbukti, dia bisa melawan gejolak-gejolak pasar modal. Keempat, biayanya juga nih penting. Biaya beli dan jual setelah switching, cari deh yang paling ekonomis. Kenapa? Karena besaran biaya bisa mengurangi potensi keuntungan kita nih sebagai investor reksadana. Itu sebabnya pahami produk yang akan dibeli melalui prospektus untuk calon investor. Terakhir, kemudahan akses. Buat aku tuh penting banget karena zaman sekarang nih kan dengan adanya teknologi itu cari deh yang aksesnya paling mudah dan juga very easy for us untuk evaluate atau melakukan administrasi atas pembelian produk reksadana itu. Di zaman digital, kemudahan pembelian sudah menjadi opsi wajib. Investor juga membutuhkan adanya sistem informasi kan supaya kalian tuh bisa mudah untuk melakukan evaluasi dan memantau perkembangan investasi reksadana kita. Ulang tahun minta kado, di bawah jauh dari kota Klaten. Investasi nggak perlu FOMO, yang penting disiplin dan terus konsisten. Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep ya? Kemajuan teknologi ini memang bikin kita lebih mudah berinvestasi. Tapi kalau nggak punya kendali diri dan pola pikir yang baik untuk investasi, kita sendiri loh yang bakal rugi. Apalagi kalau cuma ikut orang sana-sini tanpa mau edukasi diri, kita tuh nggak usah deh tergiur dengan imbal hasil yang tinggi, pengen cuan cepet-cepet, pengen langsung cepet kaya. Karena investasi basically akan membuat keuangan kita jadi sejahtera, bukan sekedar siapa yang lebih dulu-duluan kaya. Kenali, pahami, evaluasi. Kamu bisa lagi nonton video-video terkait investasi, terutama di pasar modal dan juga reksadana di Zep Finance TV. Untuk belajar tentang investasi, kalian juga bisa mampir di website maupun media sosial Zep Finance yang lain. Juga jangan lupa loh, kita suka banyak bikin kelas di Zep Finance Academy. Sampai di sini dulu ya Zep Friends. Kalau punya pertanyaan seputar finansial atau mungkin kalian punya usulan tema, boleh banget di-share di kolom komentar. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Jangan lupa share, like, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Zep Finance TV. Bye!